disampaikan oleh Ketua Panitia dari OSIM waktu yang tepat. Kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Karena juga masuk ke dalam poin-poinnya ya. Alhamdulillah bisa mengakrabkan antara MTS dan MA dalam hal perlombaan dan juga kekompakannya dalam tim, dan juga sholat juga bisa saling menasihati kepada satu anggota dengan anggota yang lain. Dan semoga ini bisa dipertahankan ke depannya antara MTS dan MA agar lebih akrab lagi. Di balik batu, bumi. Lemah. Satu ini belum satu sama. Dua apa? Satu lagi. Balik batu apa mana? Ini balik batu mana nih? Lebih dari apa ini? Tutup mata semua, tutup matanya merem. Pegang pundak orang di depannya. Agak mepet ke depannya. Perkenalkan, nama saya Fatir Ibnu Abdillah. Saya perwakilan dari OSIS MA Jamilur Rahman yang bertugas selaku panitia di acara Rilah Tarbiyah kali ini. Begitu kita sampai di lokasi Jaga Garong, kami para panitia mengarahkan para peserta rihlah untuk menempati tempat-tempat yang sudah diberi tanda, yaitu ada saung yang berada di atas dan juga saung yang berada di bawah yang sudah disediakan untuk beberapa kelompok sesuai pilihan. Lalu setelah itu dilakukanlah sebuah apel pagi yang dipimpin oleh Ketua Panitia Utama, yaitu Ustadz Renan Rahardian, lalu dilanjutkan oleh beberapa sambutan dari Kamat MA dan Kamat MTS. Amin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa. Jadi saya sangat berterima kasih bagi yang sudah datang dan bisa, insya Allah acara kali ini kami para panitia akan berusaha untuk memperlancar dan mempermudah. Setelah melakukan apel pagi, maka kegiatan selanjutnya adalah game pertama yang dinamakan Flag War. Permainan ini dilakukan oleh minimal 3 tim dalam rihlah. Tugasnya adalah mempertahankan dan merebut bendera lawan. Di dalam game ini tidak ada batas waktu, hanya saja tim terakhir yang berhasil mempertahankan bendera dan berhasil merebut bendera lawan, maka dia yang menang. Tidak lupa juga di sini kita bersaing untuk mendapatkan poin yang lebih banyak, yang dimana poin tersebut akan menjadi penentu siapakah juara di Rilah Tarbiyah kali ini. Poin bisa didapatkan dari beberapa game. Game pertama adalah Flag War, yang kedua adalah lomba masak, dan yang ketiga adalah game mencari jejak, yang dimana game mencari jejak ini dibagi oleh 5 pos, yang dimana setiap pos memiliki tingkat kesulitan sendiri. Bukan kawan, emang bukan kawan. Setelah melakukan lomba Flag War, maka
para peserta lelah dan panitia dipersilakan untuk isoma. Dan setelah isoma, maka dilanjutkan dengan pelatihan dari tim SAR yang melatih untuk mengenali bahaya-bahaya di alam dan cara menanganinya. Dan setelah sholat asar, maka diberlakukanlah lomba masak. Yang lomba masak ini akan dilakukan penilaian oleh para asatid dan juga oleh para OSIS tentang kekompakan memasak dan juga metode memasak dan penampilan memasak. Karena tak bisa ngerti. Mau ngapain? Lihat. Nanti. Lihat makanan. Nggak boleh ke sini. Pada malam harinya setelah sholat isya, kami mengadakan lomba uji bakat yang diadakan di lapangan Jagagarong dengan ornamen api unggun dan juga barisan yang membentuk letter U. Satu persatu dari setiap kelompok memajukan beberapa orang untuk menunjukkan bakat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadimu rahimahullahu ta'ala. Bagian dari etika seorang muslim untuk berbakti kepada orang tuanya. Hukumnya fardu ain. Utamaan birrul walidain yang pertama adalah, Dan pada hari keduanya setelah sholat subuh, maka diadakanlah acara ceramah bersama Ustadz Renan Rahardian dan Ustadz Rusdi Hidayat. Dan setelah itu diadakanlah sarapan bersama. Dan setelah makan, maka dimulailah game mencari jejak yang dibagi dengan 5 tahapan. Setiap tim yang mengikuti relay ini akan berjalan satu persatu untuk melewati 5 tahapan tersebut. Dari game ini maka dinilailah nilai kekompakan dari segi busana dan juga kekompakan berjalan baris berbaris dan juga kekompakan dalam menghadapi game-game yang disediakan. Untuk pos pertama, game yang diadakan adalah game mencari barang, yang dimana game tersebut di dalam sebuah lapangan akan disediakan 2 clue yang berbentuk kertas, dan setiap tim harus mencari clue tersebut lalu memecah teka-tekinya dan mencari barang-barang itu, barang-barang yang disembunyikan. Untuk pos kedua ada game menebak benda, di mana sebuah benda akan dimasukkan ke dalam kardus, lalu setiap anggota kelompok akan meraba benda tersebut dan menebaknya. Semuanya boleh buka matanya. Itu ubi. Walah ubi. Kita tak ingin tahu lo makan tak gini-gini kayak tahu lo. Dan untuk pos ketiga ada game teka-teki silang, yang dimana setiap tim akan diberikan kertas berisi teka-teki yang berbentuk garis-garis dan harus memecahkannya. Namun sebelum memecahkan teka-teki itu, maka para peserta kelompok akan diberi kertas yang berisi sebuah kunci jawaban untuk menghafalnya dan mengingatnya. Untuk pos keempat ada game mencari dan memecah, yaitu para panitia akan menyebarkan botol-botol yang berisi teka-teki di dalamnya, lalu para peserta akan mencari botol-botol tersebut dan memecahkan teka-tekinya untuk mencari sebuah benda. Dan pos kelima adalah tebak kata, di mana seluruh anggota kelompok akan berbaris, lalu anggota kelompok yang paling belakang akan menuliskan sebuah kata hingga ke depan, lalu yang paling depan akan menebaknya. Dan bagi kelompok yang berhasil mendapatkan poin paling banyak, maka akan menjadi pemenang dan akan diberi hadiah berupa materi yang sudah disiapkan oleh para panitia dan akan diberikan di penghujung acara. Kok sana. Ya ngapain aja enggak? Dong. Harapan saya sebagai panitia mengajarkan
mengadakan Rihlah Tarbiyah kali ini agar warga MA dan MTS semakin akur dan semoga saja bisa menghilangkan berbagai permasalahan yang telah lalu dan agar bisa lebih erat hubungannya juga antara MA dan MTS. Kesan dan pesan saya ya, alhamdulillah terkesan cukup senang ya, cukup dengan pengalaman yang didapat, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh panitia. Rihlah kali ini kami mengambil tema survival skills, pelatihan survival skills untuk para santri yang harapannya nantinya kemudian ini menjadi pelatihan sebagai pelatihan hard skill maupun soft skill mereka, terutama pada soft skill yang itu tidak ternilaikan di kelas. Rihlah Akbar kami kali ini, ya, rihlah yang dilaksanakan oleh SW maupun MA Jamilur Rahman, kami mengambil pelatihan survival skills yang harapannya adalah bisa memberikan kepada para santri soft skill. Selain itu juga memberikan kepada mereka kemampuan yang berkaitan dengan edukasinya maupun kesenangan, karena memang kegiatan kami juga harus mengandung unsur fun di dalamnya. Kemudian juga di dalamnya ada produktivitas. Jadi 3 hal itu yang kami tekankan kepada mereka agar mereka dapatkan, ya, edukasi, kemudian kesenangan dan produktivitas. Harapan kami para panitia pada rihlah ini agar kemudian bisa memberikan bekal bagi para santri terkait dengan soft skill mereka di kehidupan yang nanti bisa bermanfaat, ya, berupa survivor mereka ketika pada kondisi darurat tertentu dan juga kemudian bisa diwariskan kepada yang berikutnya. Juga rihlah ini diharapkan mampu mempererat hubungan mereka, terutama santri Salafiyah Wusta maupun Madrasah Aliyah yang memang merupakan ada perbedaan usia, ya, di kalangan mereka sehingga mereka bisa lebih akrab dan menyatu kembali. Mungkin kedepannya bisa lagi untuk diadakan rihlah seperti ini karena bisa membangkitkan semangat kembali gitu. Karena juga ini ramai rihlah terbesar yang pernah dilakuin dari Madrasah MA Jamilur Rahman, MA dan MTS menjadi satu. Fokus, lu ngapain pada ributin sih?